dalam komputer, dan setelah itu kami menggunakan listrik dengan ukuran 220 volt yang kami sudah tes dengan ampermeter, dan di sini terdapat lampu, dan kami juga menggunakan switch yang kontak secara manual yang sudah kita ketahui bahwa kita bisa menggunakan kontak secara manual ada di sini. Dan selanjutnya supaya komponen hardware ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, kami menggunakan bahasa pemrograman, karena sistem ini kami gunakan dengan menggunakan sebuah sistem yang dapat menghidup dan mematikan lampu dengan online. Kami menggunakan website dengan bahasa pemrograman PHP untuk membuat program aplikasi berbasis web tersebut, dan dengan integrated development environment IDE dengan software yaitu Adobe Dreamweaver sebagai pendukung dari website. Dan ini kami menjalankan masih dalam localhost, maka itu kami menggunakan SAMS untuk menjalankan website tersebut. SMK Negeri 3 Bintan, waktu Anda habis. Baik, applause untuk SMK Negeri 3 Bintan dengan Smart House. Itu dia ya. Kalau tadi sudah ada alat pendeteksi maling, Pak, ini rumah yang kemalingan, Pak. Karena udah nggak ada pintu sama jendela lagi. Baik, kita mulai dari Pak Rizky Ramdhani. Silakan, Pak. Terima kasih. Yang pertama, pertanyaan saya itu relaynya diletakkan di mana kalau untuk di rumah sungguhan? Tadi Anda bilang menggunakan sensor untuk mendeteksi apakah lampu itu nyala atau tidak. Berarti sensornya itu diletakkan di ruangan masing-masing ruangan, begitu? Sensor ini kami gunakan dari ruangan tersebut. Kami sudah taruh misalnya di suatu tempat, kami taruh sensornya. Sensor itu langsung terhubung, langsung dipasangkan sensor cahaya, lampu cahaya yang ada itu dipasangkan langsung sensornya, dan langsung terhubung ke komputer tadi, langsung terhubung ke microcontroller. Untuk tadi yang pertanyaan tadi, untuk relaynya kalau di rumah sungguhan diletakkan di mana? Relaynya kami gabung dalam satu tempat seperti ini, digabung satu tempat, relaynya di sini, dan ini harus listriknya, dan di sini ada microcontrollernya. Apakah ini terbatas untuk lampu atau untuk peralatan elektronik lainnya? Kalau untuk relay kami gunakan di sini untuk membagi arus DC-nya, kami gunakan untuk lampu. Lampu aja ya, misalnya untuk kulkas atau mesin cuci atau semacam itu. Kalau untuk kulkas bisa. Tinggal di sensornya kita gunakan sensor supaya bisa menggerakkan kulkasnya dan microcontrollernya. Baik, cukup Pak Rizky. Kita lanjut dengan Pak Geri. Silakan Pak Geri. Yang ini bisa dikontrol pakai itu juga ya, pakai remote? Iya, bisa. Transceiver yang digunakan apa? Transceiver yang digunakan untuk menangkap frekuensi dari remote. Kami menggunakan LED. Iya, saya mau tanyakan yang ini diletakkan dalam ruangan ya? Iya, dalam ruangan tertutup. Jadi kalau kondisinya gelap, lampunya otomatis akan hidup. Iya, seperti itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya rumah itu gelap, tapi sebenarnya siang hari kan ada beberapa rumah yang ventilasinya kurang gitu kan. Ya. Jadi berarti otomatis dia hidup terus gitu ya. Enggak, sistem ini kami membuatnya kita pakai pengontrolan. Jadi ada ketika lampu hidup kita bisa mengontrol dengan alat yang namanya switch. Nah, switch ini tidak tergantung gelap atau terangnya ruangan. Oh, berarti dia masih manual. Masih manual, dan bisa juga kami menggunakan 3 sistem, yaitu sistem manual yang secara dengan pakai kontak saja, dan selanjutnya kan kami menggunakan remote, dan kami membuat satu perbandingan antara remote kita tahu bahwasanya remote ini hanya bisa berjarak beberapa meter aja, yang kami gunakan kurang lebih 10 meter, dan kami membuat perbandingan dengan membuat satu website yang kami hubungkan dengan sistem ini untuk memudahkan si pemilik rumah ketika dia mungkin berada di luar atau di luar negeri atau di luar benua mana, dia bisa menggunakan secara online untuk mengontrol listrik rumah tersebut, lampu rumah tersebut. Oke. Atau mungkin pengembangan kedepannya mungkin bisa dibuat sistem otomatis ya. Jadi
ketika orang itu ketika kondisinya gelap bisa mati otomatis seperti lampu di taman, lampu di luar itu. Nah, ini juga akan kami kembangkan juga, istilahnya kami akan kembangkan dengan menggunakan sistem Android. Oh ya. Kemudian yang terakhir mungkin bisa dikombinasikan dengan sensor gerak dari yang tadi bisa. Jadi kalau ketika orang ada yang masuk di rumah, jadi otomatis lampu itu akan hidup. Iya. Oh, ya. Sekian dari saya. Baik, dilanjutkan dengan Bapak Zulfikar Salu. Makasih kesempatannya. Ini merupakan terus terang saya terus terang ada kerjaan project dari Umrah kalau bisa ini. Saya terus terang mau kerja sama nanti dengan Pak Said. Terus terang ini terus terang pekerjaannya rektor baru kepada saya di teknik untuk membuat alat ini di satu fakultas, satu Umrah. Nah, tantangan saya kepada kalian, apakah kalian mampu untuk itu atau tidak? Pengembangannya itu akan kita komunikasi dengan SMS Gateway. Jadi bukan benar dari yang saya project saya itu SMS Gateway loh, bukan web. Ya. Jadi saklar on off berbasis SMS. Ya. Nah itu pengembangannya. Kalau yang kalian bisa, project kita lanjutkan ke depan. Itu saran saya. Siap. Baik, cukup Pak Zulfikar Salu, cukup. Baik, aplaus untuk SMK Negeri 3 Bintan dengan Smart House ya. Dilanjutkan foto bersama dulu. Silakan di foto bersama. Nanti bisa melanjutkan project dengan Umrah Pak ya. Oke, Umrah kalau project MC ke saya nanti Pak. Tetap ya promosi ya. Baik, untuk yang kelima, bersiap-siap untuk pembangkit tenaga listrik tenaga angin dari SMK 1 Tanjung Pinang. Bersiap-siap. Menanti SMK Negeri 3 memindahkan peralatannya. Silakan SMK Negeri 1 Tanjung Pinang bersiap-siap untuk peralatan dan untuk presentasinya. Baik, para hadirin tamu undangan dan juga para peserta Final Science Competition 2014. Sejenak nanti setelah peserta yang kelima kita akan saat untuk sholat nanti pada pukul 12.30 kita lanjutkan dengan makan siang bersama. Jadi untuk para hadirin tamu undangan dan peserta jangan kemana-mana, tetap di lokasi acara sampai akhir acara nanti untuk makan siang. Kita akan makan siang bersama dan pastinya ada door prize dan juga